Selamat pagi semuanya. Senang untuk bisa datang di kota Medan dan juga di Blessing Community. Saya juga menyampaikan salam dari gereja-gereja di Jakarta. Ada 7 gereja di Jakarta, saudara. Jadi ada gereja di Kuningan City, di Pecenongan, di Harmoni, di Taman Anggrek, Taman Palem, Taman Surya, dan juga di Bekasi. Berapa banyak dari sini yang suku Batak? Sini boleh lihat tangan yang suku Batak. Oh, cuma setengah aja. Sisanya suku apa? Oh, suku Nias. Oke. Sebab kalau Anda dari Batak, saya mau katakan Horas Jalagabe. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mau kirimkan salam. Ada foto ini dari pemimpin gereja kami, Pastor Phil Pringle. Kalau Anda lihat Pastor Phil Pringle yang ada di sebelah kanan, itu diri saya, dan di sebelah kanan saya itu istri saya yang tercantik, yang terkasih, Sanita Anggriani Atmaja. Dia nggak bisa datang, tapi dia mau kirim salam untuk setiap saudara. Pastor Phil Pringle memimpin gerakan gereja Citri, Christian City Church. Mungkin teman saudara Yohana, Anda ingat Yohana? Sama adiknya 2. Siapa nama adiknya 2? Ya, mereka juga kuliah di City College, ada di Sydney. Ya, Yohana udah 3 tahun dan adik-adiknya baru mulai. Jadi ini Pastor Phil Pringle. Kami ada 600 gereja City di seluruh dunia. Dan kita punya visi untuk merintis 1000 gereja, saudara, di seluruh dunia. Amin. Dengan masing-masing gereja jadi anggota 500 orang. Next adalah foto daripada saya bersama dengan putra, bersama dengan istri juga di sini, Joel. Putra kami umur 17 tahun. Dia anak kebutuhan khusus, anak yang spesial di mata Tuhan. Dan juga foto berikutnya adalah foto keluarga. Ini merayakan ulang tahun istri saya yang ke-50, saudara. Kami baru merayakan pernikahan kami yang 27 tahun. Tahun ini kami merayakan pernikahan kami yang ke-28 tahun. Dan di sebelah kanan itu Jacqueline. Dia sedang kuliah di Toronto, Kanada. Baik, itu perkenalan singkat. Dan ada video, bisa diputar videonya. Ini video GPT, Global Presenter. Saya mau dorong setiap anak muda untuk bisa menabung dan datang ke Jakarta. Karena ini conference yang luar biasa. Jadi ada semua pemimpin-pemimpin datang ke konferensi itu. Dan saya mau beritahu saudara, saya bertemu dengan istri saya di konferensi, saudara. Karena pemimpin ketemunya sama pemimpin. Jadi kalau Anda merasa diri Anda pemimpin, datanglah ke konferensi itu, karena mungkin Anda bisa bertemu dengan calon suami atau calon istri Anda juga. Haleluya. Saya ketemu sama istri saya ya di Dallas, Texas tahun 87. Kemudian ketemu lagi di San Antonio, Texas 89. Di situ, saudara. Ya, nanti saya beritahu kisah bagaimana saya bisa berjumpa dengan istri, dan istri bagaimana dia tertarik dengan saya. Ya, istri saya tertarik, saudara, dengan saya karena cuma 2 persyaratan dia, saudara, untuk dapatkan suami. Pertama, dia bilang orangnya harus lucu. Karena dunia ini sudah cukup stres, banyak kerjaan. Jadi dia mau calon suaminya itu bisa buat ketawa di rumah, sukacita. Ya. Dan yang kedua, dia mau calon suaminya itu pemimpin. Karena dia nggak mau untuk narik-narik suaminya pergi gereja. Jadi dia 2 hal itu. Ternyata dia mendapatkan lebih dari itu, saudara. Haleluya. Coba kita putar yang satu ini GPT, silakan. Ya. Oke, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. November 4-5 di Kuningan City Anda bisa datang, dan beberapa pengajaran luar biasa dan pujian penyembahan juga pasti sudah akan menikmatinya. Baik,
pada hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan mengenai kelemah lembutan. Katakan sama-sama saudara, kelemah lembutan. Kelemah lembutan, kita lihat sama-sama dari ayatnya, dari Amsal 16 ayat 32. Menarik sekali Amsal 16:32, di slide-nya ada, tinggal dicari aja. Amsal 16 ayat 32 dikatakan bersama-sama saudara, orang yang sabar melebihi apa saudara? Seorang pahlawan. Oke, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Katakan sama-sama saudara, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kita lihat orang yang merebut kota adalah dikatakan orang-orang yang sangat kita hormati, betul ya. Kalau kita belajar sejarah, Bung Tomo waktu merebut kota Surabaya, lalu juga kita lihat pahlawan-pahlawan yang lainnya, hebat nggak mereka saudara? Hebat. Tapi lebih hebat lagi adalah orang yang menguasai dirinya. Jadi jangan sampai kita dipuji di luar rumah, tetapi dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, kita malah tidak dihormati, tidak dipandang. Ada orang mengatakan di gereja kayak malaikat, tapi jangan sampai di rumah meleset, saudara. Ya, di gereja luar biasa dahsyat, ya, tapi di perusahaannya nggak dihormati. Jadi saya mau memberikan dorongan pada setiap orang di sini untuk kita bisa menguasai diri kita. Katakan sama-sama saudara, menguasai diri. Nah sekarang pertanyaan, menguasai terhadap apa? Menguasai terhadap makanan. Apalagi di Medan banyak yang enak-enak saudara. Kemarin saya diajak makan yang merah-merah. Tahu yang merah-merah? Chasiu, oke. Chasiu Asan, Jalan Dr. Sun Yat-sen. Oke, saya bukan agennya saudara, tapi saudara bisa cobain di sana. Kemarin kita pergi ke Durian Sibolang, ya, pergi juga ke Ucok, ya, belum Yalgil yang lain-lainnya. Waduh, banyak sekali godaannya sudah. Mesti bisa menguasai diri. Godaan terhadap apa? Terhadap pakaian. Apalagi zaman sekarang, semuanya serba online. Ya, saya ada seorang teman yang tiap minggu beli baju, saudara. Tiap minggu beli baju, ya. Beli bajunya online. Luar biasa, pokoknya yang nomor satu muncul dibeli sama dia. Nggak bisa menguasai dirinya. Ada juga orang yang nggak bisa menguasai dia terhadap kulkas, saudara. Karena setiap kali dia lihat kulkas itu harus dibuka dan dia mesti ngambil makanan di situ. Makanya badannya lebar, saudara. Nggak heran ya, seperti itu. Karena itu godaan kuat sekali. Ada yang tergoda di sini. Kalau ngeliat kulkas pasti kulkasnya dibuka begitu. Apa aja mesti diminum, susu diminum, ya kopi diminum, air diminum. Pokoknya dia nggak tahan seperti itu. Ada juga orang yang nggak tahan dengan uang, saudara. Ada yang bilang begini, pokoknya berapapun uang yang ada di dompetku akan habis. Dikasih 50.000 habis, 100.000 habis, 200.000 pun habis. Jadi lebih baik diapain, saudara? Jangan dikasih uang. Nah ini mesti hati-hati, dan juga ada orang yang nggak tahan dengan yang namanya godaan seks, atau nggak tahan melihat perempuan cantik, atau ngeliat cowok ganteng, ngeliat cowok ganteng langsung matanya pusing dia. Atau ngeliat perempuan cantik matanya pun melihat langsung gitu. Susah menyembah Tuhan, sementara menyembah Tuhan matanya melirik ke kanan ke kiri. Apa yang terjadi pada dia? Hati-hati saudara. Seperti itu. Nah, mari kita lihat sama-sama lagi dari Amsal 25 ayat 28. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya? Ya. Amsal 25 ayat 28, kita baca sama-sama 2-3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah teman-teman tahu semuanya Great Wall China, ya, tembok di China begitu panjang, itu sengaja dibuat untuk melindungi kerajaan daripada serangan musuh. Itu di China. Demikian juga di Timur Tengah, semua di situ kota-kota sebelumnya pada zaman Aktabia itu semua kota itu ada temboknya, dan kalau malam hari pintunya itu harus ditutup supaya tidak ada musuh yang bisa mengambil alih, karena mereka punya kebiasaan untuk
invade, menyerang musuh dan mengambil alih, maka semuanya menjadi budak dan semua hartanya itu dijarah. Jadi kota yang gak punya tembok itu kota yang bisa apa saudara? Dilihat oleh musuh, bisa ditertawakan oleh musuh, dan bisa dikuasai oleh musuh. Jadi sama dengan orang yang gak bisa mengendalikan dirinya akan ditertawakan oleh orang lain dan akan kehilangan masa depannya. Coba katakan sama-sama saudara, orang yang tidak mengendalikan diri akan kehilangan masa depannya. Contohnya Samson dipilih sama Tuhan sebagai Nazarin, sebagai Nazarite, orang yang dikhususkan untuk dia tidak memegang mayat, untuk dia tidak minum air dan tidak dipotong rambutnya. Tapi sejak dia sudah bertumbuh dan mulai berkuasa, itu sebabnya hati-hati saudara. Karena ujian seorang pemimpin itu waktu dia punya kuasa. Waktu orang bisa punya kuasa, apakah dia punya kuasa itu untuk melayani atau dia untuk memuaskan dirinya? Samson memuaskan dirinya. Dan dia punya satu kendala, setiap kali dia perempuan dia jatuh. Dia jatuh cinta sama perempuan Filistin. Dia paksakan juga untuk ayahnya menikahkan dia. Kemudian dia juga jatuh cinta dengan wanita susila. Akhirnya dia terakhir jatuh cinta dengan perempuan yang namanya Delilah. Kalau di Indonesia namanya Jeile, oke, Jeile gitu. Dia jatuh cinta. Dan masalah yang dihadapi oleh Samson adalah dia memberitahukan rahasia kekuatan dia kepada orang yang salah. Nah, kita juga harus hati-hati dengan siapa kita dekat. Sebab kalau kita beritakan hal-hal perjanjian kita sama Tuhan, sama orang-orang yang bukan seharusnya kita percaya, itu akan mempermalukan diri sendiri, saudara. Jadi siapa di sekitar kita itu menentukan mengenai masa depan kita. Dua hal ini penting, saudara. Siapa orang-orang di sekitar Anda dan apa yang Anda baca itu menentukan masa depan Anda. Jadi apa yang Anda renungkan, apa yang Anda percayai itu mempunyai dampak yang besar untuk masa depan Anda. Demikian juga orang-orang sekitar Anda itu akan, mereka yang mempercayai Anda dan mereka juga yang akan mendorong Anda. Nah, kalau orang-orang yang salah, maka akan mereka mendorong ke arah yang salah. Jadi kita perlu untuk punya teman-teman yang benar. Katakan amin, sudah. Nah, dalam dunia modern sekarang ini ada banyak orang yang cepat naik hidupnya, tapi nggak bisa bertahan lama. Salah satunya dunia mengenal seorang pegolf namanya Tiger Woods. Anda masih ingat namanya Tiger Woods? Legendaris golf. Dia punya omset, dia punya pendapatan per tahunnya, saudara, $1 miliar Amerika. Banyak kan, saudara? Kalau dikurensikan ke rupiah, itu dia dapat 14,5 triliun satu tahunnya. Dia mendapatkan $100 juta dari dia memenangkan pertandingan. Sebenarnya ada videonya tapi saya lupa kasih, saudara. Dia setiap kali memenangkan pertandingan dan dia kumpulkan uangnya setahun itu $100 juta. 900 jutanya itu dapat dari sponsor, dari Nike, ya, dari Accenture, dari baju, dari semuanya. Tetapi Tiger Woods betapa dia hebat main golf, badannya seperti lentur sekali, sudah. Bukan kencangnya tapi lenturnya, sehingga bisa bolanya itu bisa terarah dengan benar. Tiger Woods punya satu yang hilang kendali dan orang nggak tahu. Dia gampang jatuh cinta dengan wanita, saudara. Dia jatuh cinta dengan perempuan SPG, dengan sales promotion girl dari sebuah hotel. Dia jatuh cinta dan dia berhubungan. Dan akhirnya istri sangat cantik, itu foto model dari Swedia, ya, Ellen Nordstrom, sangat cantik sekali, punya 2 anak. Tapi akhirnya pernikahannya hancur dan habis. Akhirnya Tiger Woods membuat confession, pengakuan, dia sudah tidur dengan 17 wanita, saudara, selama bertahun-tahun. Dan apa yang dia kumpulkan, pendapatan dia dalam setahun yang namanya 14,5 triliun rupiah itu hilang sekejap, saudara. Coba katakan lagi kiri kanan, kuasailah dirimu. Kok ngomongnya pelan-pelan, takut bagaimana, saudara? Kuasailah dirimu. Dan kita perlu belajar dari Yesus. Mari kita sama-sama dari Matius 11. Ini baru ada Matius 11 ayat 28-30.
Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, saudara? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara perhatikan di situ di ayat yang ke-29, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan apa, saudara? Rendah hati. Jadi lemah lembut itu punya saudara kembar namanya apa? Rendah hati. Nah, apa arti definisi lemah lembut? Ya. Lemah lembut seringkali orang nggak suka, terutama aku nih orang Batak, Pak, atau orang Nias. Karena kata depannya itu lemah lembut. Tapi kata lemah lembut itu sebenarnya adalah power under control. Dia punya kuasa, tapi dia bisa mengendalikannya. Nah, orang yang lemah itu orang yang nggak punya pilihan. Suatu dia dihadapi situasi yang sulit dan dia nggak bisa melakukan apa-apa, itu orang yang lemah. Dia terima aja. Oh ya udahlah, apa yang terjadi terjadilah. Itu orang yang lemah. Tetapi orang yang lemah lembut adalah dia punya kuasa, dia punya pilihan untuk melakukan sesuatu terhadap serangan atau intimidasi atau apapun yang merendahkan dia. Tetapi dia memilih untuk diam dan tidak melakukan itu. Itu adalah kuasa di bawah kendali. Dan ini terjadi dalam banyak orang yang mau ikut Tuhan. Dan saya mau katakan panggilan untuk lemah lembut adalah panggilan untuk menderita, saudara. Katakan sama-sama, saudara. Ini nggak enak, saudara ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi biasa orang temunya terima berkat. Tapi saya mau katakan bahwa panggilan untuk lemah lembut adalah panggilan untuk menderita. Kita melihat sama-sama dari 1 Petrus 2. Ya, dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Kita lihat dulu ayat-ayat ini. Kemudian kita akan jabarkan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil sebagaimana Kristus dipanggil untuk menderita. Teman-teman, kita dipanggil untuk menderita. Kenapa, saudara? Dikatakan Kristus telah menderita untuk menjadi teladan bagi kamu dan supaya kamu pun mengikuti jejaknya. Sebab waktu dia dikatakan di sini, waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, bahkan dia menyerahkan semuanya kepada Bapa, karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Waktu saya masih bekerja di perusahaan packaging, ada sebuah perusahaan dari luar negeri yang mau mengambil alih perusahaan tersebut. Dan pada saat itu masih perusahaan itu masih punya beberapa buku, saudara. Jadi bukunya ada buku untuk tukang pajak, ya, ada buku untuk pemegang saham, ada buku untuk bank. Jadi bukunya beda-beda, buku keuangannya. Dan waktu perusahaan dari asing itu mau mengambil alih, direktur nggak mau saya ada di situ karena saya tahu mengenai semuanya, mengenai asetnya, liability-nya, mengenai apapun. Karena saya sebagai general manager pada saat itu di situ. Satu kali perusahaan direktur itu mengusir saya, dan dipanggilnya satpam dan ditaruh pengumuman di situ yang bernama Joshua Winarta, bukan lagi sebagai general manager karena dia telah melakukan 1, 2, dan 3. Dan saya dipanggil dan dikawal dengan satpam untuk keluar dari ruangan kerja, diambil kunci mobil saya, dan saya dipimpin keluar seakan-akan saya sebagai seorang kriminal. Maka staff, marketing manager, finance manager, mereka berkumpul bersama-sama. Dan mereka ngomong sama saya, Pak, apa yang terjadi? Kami tahu Bapak nggak salah dan kami akan lawan direktur ini. Saya bilang jangan, nggak usah.
Nggak usah. Mereka semua menangis semua. Saya bilang nggak usah. Karena Bapak Direktur ini nggak tahu apa yang dilakukan. Mereka tahu Pak. Mereka bilang mereka tahu ini nggak benar Pak. Kita lapor polisi. Nggak usah, saya bilang. Tidak usah lapor polisi. Kita percaya Allah di bawah kendali. It's okay. Maka saya dibawa keluar dari perusahaan. Pulang naik bajai, saudara. Pulang naik bajai sampai rumah. Lalu saya bicara sama istri saya. Saya hari ini di PHK. Tanpa ada pesangon. Ya, tanpa ada apa-apa diambil semuanya. Lalu bagaimana kamu? Ya, kita percaya Tuhan yang megang kendali. Nah, perusahaan yang mau ngambil alih telepon saya. Telepon ke rumah. Dikatakan Joshua, kami akan ambil alih perusahaan ini dengan catatan kami sedang lakukan due diligence, sedang mereview, pastikan semuanya benar dari segi legal, dari semua apanya, dari semuanya serba benar, ya, karena perusahaan asing. Kalau kami ambil alih perusahaan itu, kami akan install kembali, ya, we will install you back as the general manager. Ini perusahaan asing dari luar negeri, perusahaan Amerika. Oke, saya bilang begitu. Tapi kalau enggak, ya udah, bye bye my love. Lalu saya tanya berapa lama kira-kira untuk due diligence-nya ini? 6 bulan. Nah, selama 6 bulan saya nggak punya pendapatan, teman-teman. Saya bersama dengan istri di pinggir ranjang, kami berdoa, ya, sudah berdoa, menangis bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Nah, pada masa-masa seperti itu, mau nggak mau, karena saya nggak punya pendapatan, kami mesti makan pagi atau makan siang, itu mesti pergi ke sebuah taman, namanya Taman Mertua Indah. Ya, makanya kalau Anda nanti menikah, baik-baiklah dengan mertua. Ya, jangan dimusuhin ya. Abang juga mau menikah nanti bulan Mei ya. Jangan kau bermusuhan dengan mertuamu ya. Karena kau juga bisa titipkan nanti anakmu ke sana. Nah, dengarkan, kalau kita numpang makan ya, numpang makan sehari oke. Cincai, oke. Tapi kalau udah seminggu, saudara, itu mulai malu nggak, saudara? Malu. Makan siang di situ. Kadang-kadang makan sore pun aku bawa pulang, ya, dibungkus, ya. Nah, ini kejadiannya nggak seminggu, saudara. Kejadiannya nggak 2 minggu. Kejadiannya nggak 3 minggu. Kejadiannya, saudara, 6 bulan. Itu saya punya harga diri, rasanya bukan jatuh lagi. Bukan jatuh lagi, tapi sudah berkeping-keping dan berdebu-debu, saudara. Anda bayangkan 6 bulan gak punya uang. Nah, kita butuh uang ya. Tapi 6 bulan itu gak punya income luar biasa. Dan saya bersyukur istri saya itu menopang saya, saudara. Benar-benar bersama-sama berdoa. Nah, waktu 6 bulan saya juga nggak beritahu yang lain-lain. Jadi kalau datang ke gereja, salaman kata di depan, shalom, shalom. Dan pada saat seperti itu juga saya diminta oleh pastor, oleh gereja sebagai ketua panitia untuk retreat bagian dana. Artinya kalau ada kekurangan kita harus, ya Anda tahu, harus nombok, betul ya. Jadi Anda bayangkan, ya mungkin tampang kita kayak konglomerat, jadi orang nggak tahu kalau kita nggak punya uang, oke? Kata wajah shalom ya shalom aja, saudara. Tapi dalam hati, aduh, hancur berkeping-keping. Tapi kami nggak pernah mengekspresikan, maksudnya, karena kami percaya ini adalah satu perjuangan, dipanggil untuk menderita, dan bagaimana kami mesti bisa mengendalikan hidup kami. Jadi kami memuji Tuhan itu dengan iman, ya. Sebab kalau yang namanya memuji Tuhan pakai perasaan, mungkin nggak bisa muji Tuhan. Bagaimana bisa muji Tuhan sementara dompet apa, saudara? Kosong. Ya, saudara pernah muji Tuhan dengan dompet kosong? Atau belum pernah? Semuanya serba indah di Medan ya. Anda bisa bayangkan ya. Banyak orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nangis di jamaah Tuhan. Kalau saya enggak, nangis karena enggak punya duit. Menangis memuji Tuhan itu enak, saudara. Tapi saya nangis karena enggak punya uang, saudara. Saya nangis karena kenyataan yang saya hadapi itu begitu berat, saudara. Berbulan-bulan tuh enggak punya uang. Berbulan-bulan saya makan di situ dan pakai dibungkus lagi makanan. Jadi makan saya itu kalau siang sama sore itu sama, saudara. Ya karena dari Taman Mertua Indah kan, dan kebetulan mama mertua ini masaknya enak. Jadi ya mama ya bawa. Tapi dalam hati hancur, saudara. Karena itu kami baru lagi menikah. Mudah-mudahan ini gak terjadi padamu, oke?
Kan datang bulan 5 dia mau menikah soalnya. Buat cerita jadi singkat, akhirnya perusahaan itu menelpon saya dan akhirnya beres semuanya due diligence dan perusahaan install saya kembali sebagai general manager. Nah, waktu saya selama 6 bulan itu ada orang-orang yang naik menggantikan saya dan membuat rumor-rumor yang nggak benar sama saya. Saya bilang waktu saya kembali, inilah waktunya untuk saya balas dendam. Oke, kau sudah membuat aku menderita ini semua. Sekarang waktunya saya masuk sebagai general manager. Ada satu orang, saya tahu orang ini. Saya bilang dia sebelumnya di production control sebagai manager dan jadi asisten GM dan akhirnya jadi GM. Saya pikir saya tahu bagaimana cara untuk menghabiskan dia. Ya dengan baik, nggak usah pakai kata-kata yang kasar, nggak usah. Saya punya pikiran, saya akan taruh dia di gudang aja, biar dia main dengan angin di sana. Lama-lama dia akan resign, mengundurkan diri. Haleluya. Saya pikir saya begitu, nggak usah bicara, nggak usah banyak ngomong, pokoknya taruh aja di sana sebagai kepala gudang. You are finished. Dan kemudian dia datang kepada saya dan dia menangis, dia datang dan dia berlutut. Ini dari agama seberang, saudara. Ya, agama seberang. Dia datang dan dia berlutut, Pak Joshua, saya mohon maaf, saya minta maaf, apa yang saya lakukan nggak benar. Di situ saya punya pilihan. Saya mengatakan, kamu ya sekarang ya. Saya punya pilihan untuk melakukan demikian. Kau selama aku 6 bulan, engkau berkuasa, engkau buat yang enggak, mencemar nama baik, semuanya. Ya. Tapi pada saat itu Tuhan mengingatkan saya, ampuni dia. Bapak Ibu, kuasa yang terbesarlah waktu kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah sama kita. Saya angkat dia, saya katakan, Pak, ya jangan takut. Bapak nggak saya taruh di belakang di gudang. Tetap Bapak bekerja di perusahaan ini. Dan dia beri salam dan dia nangis, saudara. Itu kuasa itu sudah untuk bisa melepaskan pengampunan. Itu kuasa yang terbesar. Nah, kita senang kalau kita bisa mendoakan orang dan orang sembuh, saudara. Katakan amin. Senangnya kalau orang sakit sembuh. Tapi saya melihat yang lebih besar sewaktu kita bisa mengampuni orang lain. Sewaktu bisa mengampuni orang lain itu luar biasa, saudara. Itu kuasanya sangat luar biasa dan itu menjadi saksi bagi staf-staf yang lain bagaimana saya bisa mengampuni itu. Dan nggak sampai di situ, yang saya mau kasih kesaksian kepada teman-teman anak muda di sini kalau kita bisa mengendalikan diri kita. Saya dipanggil sama bos saya. Lalu dikatakan begini, Joshua, pakai bahasa Inggris, bos saya namanya Peter, orang Inggris. How much salary you want? Berapa banyak gaji yang kamu minta? Saya mikir di situ, saudara. Kalau saya bilang saya minta segini, takutnya ketinggian. Kalau saya bilang segini, takutnya kerendahan. Jadi saya bilang begini, oke, why don't I work for the next 3 months, then you review my performance. Saya bilang, kenapa saya nggak kerja 3 bulan, kemudian Anda review saya punya kinerja. 3 bulan saya kerja, kemudian saya dipanggil kembali oleh bos saya. Anda tahu berapa gaji saya yang saya terima pada saat itu? Saya mengalami peningkatan gaji. Naik gaji ya. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 50%, bukan 100%, bukan 200%, peningkatan gaji saya 300%. Kalau tepuk tangan satu, tepuk tangan semuanya, saudara. Jadi saya melihat kalau kita bisa mengendalikan emosi kita, ketakutan kita, apapun juga, saudara. Karena emosi itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi bukan kita bilang, oh kamu emosional, enggak, saudara. Emosi datang dari Tuhan. Kita bisa nangis, bisa sedih. Itu hal yang normal, saudara. Sebagai manusia, kita punya emosi. Tapi jangan sampai berkelebihan. Dan kita perlu mengendalikan. Sebab kalau kita bisa mengendalikan, saudara, itu kita melihat daripada Yesus. Itu sebabnya dia ditinggikan lebih daripada segala nama, baik yang ada di surga maupun yang di bumi, berlutut atas dia. Nah, mari kita lihat dari satu orang ini yang namanya Yusuf. Kita lihat sama-sama Yusuf, saudara, dari Kejadian 39. Ayo, kita lihat sama-sama. Upah daripada penguasaan diri itu sangat hebat.
kalau Anda mengetahui upah ini, Anda nggak akan gampang marah. Anda nggak akan gampang untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa. Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Ini saya suka, saudara. Kejadian 39 ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke 8. Kita lihat, ini godaan anak muda terhadap seksual, pada seks. Kita sama-sama Kejadian 39 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun juga selain daripada makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan Tuhan tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda ganteng, Anda cantik, itu masalah bagi orang lain. Karena dikatakan di sini dalam Kejadian 39, adapun Yusuf itu dikatakan apa, saudara? Elok dan apa, saudara? Manis. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau bahasa sekarang, adapun Yusuf itu sangat ganteng, sangat menawan. Jadi kalau Anda ganteng, itu masalah bagi orang lain. Jadi hati-hatilah kalau Anda merasa diri Anda cantik. Ya. Bukan saja orang lain tertarik sama Anda, orang yang salah pun tertarik dengan Anda. Dalam kasus ini, Tante Potifar tertarik dengan Yusuf. Dan Yusuf ini dalam bahasa Inggris dikatakan, adapun Yusuf, dia itu badannya six pack, saudara. Oke, badannya gitu. Ya, badannya kayak Julian, oke. Dikatakan he has a good posture and he has a good attitude. Dia punya sikap itu sangat baik. Tetapi Yusuf ini bisa mengendalikan dirinya. Dan saya mau katakan satu-satunya dosa yang kita harus lari adalah dosa seksual. Dosa yang lain, saudara, kita bisa lawan. Tapi dosa seks, itu kita harus lari. Katakan sama-sama, harus lari. Jadi kalau ada yang menggoda, saudara, satu-satunya jangan melawan namanya film apapun juga yang pornografik. Oh, saya kuat, saya dipenuhin roh, saya nonton. Apa yang kita lihat itu akan direkam dalam alam nggak sadar kita. Nah, waktu Yusuf bisa mengendalikan tubuhnya, hormonnya, terutama anak muda ya, hormon bergejolak, bang. Waktu kita bisa mengendalikan itu, saudara. Bukan saja diberikan kuasa terhadap sebuah rumah tangga, Yusuf akhirnya, saya mau beritahu saudara, upahnya dia diberikan mengendalikan sebuah bangsa. Anda mau membawa dampak bagi kota Medan? Siapa yang mau membawa dampak bagi kota Medan? Boleh saya lihat tangannya, amin. Kalau Anda membawa dampak, belajar dari Yusuf. Orang yang mengendalikan dirinya akhirnya diberikan otoritas untuk memerintah sebuah bangsa. Kita buka sama-sama Kejadian 41. Kita langsung saja, saudara. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tidak ada satupun orang yang bisa bergerak kalau Yusuf tidak mengatakan iya. Kejadian 43, mari kita lihat sama-sama, saudara. Di sini yang sangat-sangat hebat, Kejadian 43. Suatu Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya. Kejadian 43 ayat 29. Ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31.
Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Ayat 30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Nah, bahasa Indonesia dikatakan apa? Ia menahan hatinya. Bahasa Inggrisnya, for he control himself. Yusuf menguasai hatinya, padahal dia udah lama gak ketemu dengan Benyamin selama 13 tahun. Tapi dia nggak mengekspresikan di situ. Dia masuk ke kamar dan dia menangis di kamar. Aku bertemu dengan adikku yang seibu. Aku ketemu 13 tahun. Baru kemudian setelah dia nangis sudah di kamar seorang diri tanpa orang lain, maka dia baru bisa berkata kepada saudaranya. Itu sebabnya Firaun sangat percaya kepada yang namanya Yusuf, karena dia bisa mengendalikan hidupnya. Katakan amin, saudara. Nah, dunia mengajarkan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Apa-apa ingin dilihat, apa-apa ingin dimiliki, apa-apa ingin dirasakan. Tapi itu semuanya dari ajaran dunia, saudara. Dan kita bisa kehilangan segalanya karena nggak bisa mengendalikan dirinya. Ada contoh yang lain, ada orang yang seharusnya terima hak kesulungan, yang namanya Esau. Dia baru pergi berburu karena siang, karena panas. Waktu dia melihat adiknya Yakub memasak semangkuk bubur kacang merah, dia mau untuk menukarkan hak kesulungannya hanya karena gara-gara lapar. Dia nggak tahan dengan rasa lapar, dia tukarkan. Nah, saya bersyukur di gereja ini mengajarkan untuk puasa ya, untuk kita bisa mengendalikan diri kita, untuk kita bisa memakai waktu-waktu untuk nggak makan tapi untuk berdoa. Dan kalau kita bisa mengendalikan hal tersebut, upah kita besar, saudara. Sebagaimana Yusuf ditinggikan, sebagaimana Yesus ditinggikan, saudara pun akan ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.